صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ما بعد، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك الخير كله مما علمنا ومما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله مما علمنا ومما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. Bapak, Ibu, Saudara yang makan Allah, ikhwan akhwat fillah, jamaah subuh as-saimin was-saimat. Kita masuk ke hikmah di kitab saya nomor 53 ya. Sebelumnya semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bi sanadina al-muttasil al-Imam Athaillah Iskandari qala la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Tema kita adalah tentang kepada siapakah kita berguru. Orang sering menyebutnya mursyid, murabbi, kiai ya, pembimbing rohani. Siapakah karakter pembimbing rohani yang ideal? Guru banyak, tapi yang bisa menghantarkan kita kepada Allah itu tidak banyak. Maka beliau memberikan rumusannya minimal ada 2. Jadi banyak kriteria guru yang bisa membuat kita menjadi wasil ilallah, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai itu bukan berarti kita pindah-pindah. Allah itu kan maha dekat. Guru yang begini bisa menghidupkan kalbu kita sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orangnya? Imam Athaillah Iskandari qaddasallahu sirrahu yaqul la tashab. Janganlah engkau bersuhbah, berguru yang betul-betul dijadikan sebagai panutan lahir dan batin kita. Man la yunhiduka haluh. Siapa yang hal itu kondisinya, baik zahir ataupun batinnya, perubahan-perubahan pada si guru ini, la yunhiduka, tidak membuat ruhanimu bangkit. Jadi ama guru yang begini, bersama beliau, membersamainya beberapa saat, membuat kita kemudian bangkit dari kemalasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Mursyid itu level syarat keduanya adalah makalnya, kalam-kalamnya, baik kalam lahirnya ataupun kalam batinnya, yadulluka 'ala Allah, menunjukkan kamu jalan kepada Allah. Maka yang tidak masuk kepada kedua kategori ini cukup dijadikan sebagai ya penceramah aja. Oh, itu ustadz pengajar di masjid saya, tapi bukan dijadikan sebagai panutan lahir batin. Jadi man huwal mursyid al-kamil,
Siapakah mursyid yang ideal? Pertama, halnya dia membuat kita bangkit. Yang kedua, makalnya, kalamnya dia membuat kita teringat, terarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang mencari mursyid, mencari guru. Tapi dihadapi dua hal ini. Yang pertama, orang yang baru hijrah. Apa yang didapat? Oh, yang penting ustadznya ngomong Quran Sunnah. Belum tentu semua orang yang mengutip Quran dan Sunnah, kalamnya itu membangkitkan isi kolbu dan menunjukkan kepada Allah. Belum tentu. Siapa tahu dia bersembunyi dengan dalil-dalil itu dalam keegoannya. Bisa jadi. Dia bersembunyi dengan kalam-kalam mulia Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan pendapat pribadi dan kelompoknya. Orang ini belum masuk. Ada juga yang halnya itu dibuat-buat. Dibuat-buat nangis, dibuat-buat kayak tawadu. Penampilannya juga nggak natural. Ya. Dibuat-buat seakan-akan dia seorang syekh. Jadi badut. Banyak sekarang mursyid-mursyid badut. Syekh-syekh yang bawa thariqat sufi kah, majelis zikir kah, majelis-majelis salawat, tapi kayak jadi badut. Apa maksudnya? Badut itu gimana, Pak? Itu asli muka dia nggak begitu? Enggak. Sama, dia memerankan aja. Nanti kalau dilepas, hilang. Maka jangan berguru karena penampilan seseorang. Bergurulah karena hal ruhaninya. Nah, hal ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak bisa dibuat-buat, Pak. Nggak bisa dibuat-buat nangis. Nggak bisa dibuat-buat tersentuh, nggak bisa. Emang dari sononya sudah begitu. Ciri kedua tadi apa? Kalamnya menunjukkan jalan kepada Allah. Mungkin gak orang yang belum merasakan kehadiran Allah di kolbunya, lalu bisa mengajak orang merasakan Allah? Mungkinkah orang belum tahu jalan ke Jogja, terus ngajak kita ke Jogja? Sama-sama pakai GPS. Nanti di Cilacap tersesat semua, Pak. Ini banyak kejadian-kejadian begitu. Gak tahu jalan kepada Allah, ngajak orang kepada Allah. Ayatnya sahih. Pasti sahih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Lah Allahnya dia nggak ngerti. Maka ada tipe sekarang yang kedua, orang-orang mencari, kalau tadi yang penting ada Quran sunnahnya, yang kedua, yang penting ada zikirnya. Tidak semua guru yang mengajarkan zikir itu mengajak kepada al-mazkur. Al-mazkur itu yang diingat. Siapa yang diingat? Allah. Ada yang ngajaknya biar sakti. Jadi hati-hati, Pak. Belajar ilmu kerohanian harus jelas sanadnya. Kalau enggak nanti diajak kita belajar ilmu kesaktian, ilmu kanuragan. Jadi enggak zikir jadinya. Nih baca ini biar kamu enggak tembus sama orang. Baca ini biar kamu gak kelihatan sama orang. Baca ini biar jualannya laku. Baca ini supaya semuanya agar sampai kepada maksud diri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak hari ini seperti itu, maka hati-hati saja dalam berguru, ya. Jadi apa ciri mursyid? Pertama, halnya membuat kita bangkit. Yang kedua, kalamnya mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang berikut, ya, kita nggak usah panjang-panjang di situ. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsan
suhbatuk man huwa aswa'u halan mink. Ini sudah ganti topik. Ada kalanya seseorang itu dia sebenarnya kualitasnya lagi buruk, orangnya lagi nggak bagus, amalnya tidak bagus, amalnya tidak maksimal. Tapi karena dia berteman dengan orang-orang yang lebih buruk daripadanya, atau berguru kepada orang yang di bawah standar ruhaninya, fa'arakal ihsan, maka engkau merasa dirimu lebih baik. Ya daripada si anu gitu. Maka masih ingat nggak ketika dulu ada orang yang membunuh 99 orang lalu bertambah dengan membunuh seorang ulama? Masih ingat? Apa pesan seorang wali? Jadi yang pertama yang dia bunuh itu ulama, itu bukan ulama wali, dia cuma ulama zahir. Sedangkan yang kedua yang dia temui itu ulama wali Allah, kalbunya. Maka kata si wali ini, jika kamu mau tobat, maka tinggalkan kampungmu. Karena kampung dia ini punya komunitas yang akhlaknya begitu semua. Jika dia balik kepada mereka, dia akan merasa biasa. Wow, di sini mah biasa bunuh orang. Disuruh dia keluar, itu maksudnya. Maka Bapak selamatkan Allah, kalau ada orang kecanduan narkoba, udah di terapi, udah di segala macam. Tapi kalau dia kembali ke komunitasnya, baik komunitas online ataupun offline-nya, nanti dia akan kembali ke masa lalunya. Jadi caranya gimana? Dia harus ganti nomor, ganti komunitas. Karena sekarang komunitas itu nggak komunitas fisik. Sudah ada semua dalam genggaman handphone. Jadi harus ganti nomor itu orang. Ya, jadi kalau ada keluarganya yang kena, nggak cukup dibawa ke tempat terapi narkoba, nggak cukup. Putus komunikasi dia dengan sebelum-sebelumnya. Dia menjadi orang baru. Nah, ini yang terjadi pada zaman Bani Israel dan hadisnya sahih. Maka Imam Asy-Syarqawi mengatakan, suhbatu man huwa dunak dararun mahdun. Engkau berteman, bahkan berguru kepada orang yang lebih buruk halnya daripada kamu, dararun mahdun. Ini adalah kemudaratan murni. Li'annaha tughti anka uyubak. Karena itu membuat kamu merasa aibmu tertutupi, wa tubayyin laka kamaluk, dan membuat kamu merasa sempurna. Nah, ini bahayanya. Jadi kalau kita berteman, punya komunitas yang buruk, kita akan merasa jadi orang terbaik di antara orang yang buruk. Mau Pak? Menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Maka berguru ini ada dua macam dalam kitab. Suhbatul iradah, kemudian suhbatul tabarruk. Berguru itu ada dua. Berguru kita ingin jadi muridnya, namanya suhbatul iradah, suhbat iradah. Berguru kita pengen jadi muridnya. Kalau murid patuh nggak sama gurunya? Kalau kita punya guru di sekolah, ada tugas nggak? Ada PR nggak? Ada. Ada jam tertentu kita kemudian membangun komunikasi dengannya. Itu guru yang sudah kita jadikan sebagai suhbatul iradah. Iradah orangnya disebut murid. Apa arti murid? Murid bahasa Indonesia apa bahasa Arab, Pak? Bahasa Indonesia ya? Bukan. Murid itu bahasa Arab. Murid itu dari kitab-kitab tasawuf. Makanya aneh orang-orang hari ini, dia punya sekolah disebut murid-muridku. Tapi dia membid'ahkan tasawuf, Pak. Padahal istilah murid itu dibawa oleh ulama kita dulu dari tanah Arab, dari Gujarat, dari mana-mana, dari Samarkand, masuk ke negeri ini, mereka menjadi mursyid, jadi guru. Orang-orang yang belajar kepada beliau disebut dengan murid. Suhbatul
murid. Datang Maulana Ibrahim As-Samarkandi ke Indonesia. Pertama ke Campa, kemudian ke Palembang, lalu beliau ke Makassar, terus beliau ke Tuban. Itu orang-orang yang ditemuinya itu jadi muridnya. Jadi muridnya. Maka sekarang kita lihat, keturunan Arab di Indonesia minimal ada 2 gelombang besar. Pertama gelombang awal, ya, tahun 1300-an, tahun 1400-an. Itu Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban. Anaknya Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel itu anaknya beliau. Itu bukan orang Indonesia, Pak. Orang Samarkand, lama di Gujarat, berguru di Hadramaut, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengislamkan negeri ini itu zuriat Nabi. Cuma sayangnya generasi kedua Hadramaut baru. Jadi boleh disebut Hadarim Al-Jadidah. Kalau yang pertama Al-Qadimah. Yang pertama ini nasabnya dipelihara oleh orang-orang pesantren. Maka orang-orang pesantren itu yang tua, itu aslinya mereka zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelar Gus itu ganti dari Sayyid, Pak. Maka nggak boleh sembarangan gus-gusan, ya, gawagis. Gus, ntar jadi gugus, guguk, ya. Hati-hati. Itu gelar kalau kita bukan anak kiai jangan pakai deh. Itu sama kayak Raden, sama kayak Andi kalau di Makassar, ya, mirip-mirip itu. Jadi kalau bukan keturunan itu jangan dipakai. Oh, orang manggil kita Gus, bilang saya bukan anak kiai. Oh, ilmu saya lebih tinggi dari anak kiai, itu urusan lain. Itu urusan lain, ya. Keturunan beliau-beliau inilah yang kemudian sampai ke pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Walaupun saya bukan orang yang hidup di komunitas itu, tapi ayah saya bilang, nama kamu dulu diambil dari nama beliau. Maka nama saya belakangnya ada Hashimnya. Ya, alhamdulillah. Itu semua keturunan dari sana, Pak. Keturunan Syekh Ibrahim As-Samarkandi, ya. Nanti turunnya ke Sunan Ampel ke Sunan Bonang, terus sudah kemana-mana. Baik muridnya ataupun keturunan nasabnya. Yang belakangan ini, karena komunitasnya lebih kuat, ilmu sanadnya lebih kuat, ilmu nasabnya lebih bagus. Akhirnya nasabnya dijaga dalam nama Rabithah Alawiyah. Jadi kalau orang Rabithah Alawiyah ini ngerti, dia pasti tidak akan pernah mengingkari yang sebelumnya. Cuma dia akan ngomong, kami nggak bisa mengetahui nasabnya secara detail. Gitu aja ngomongnya. Jangan ingkar, Pak. Kualat nanti. Karena belum ada apa-apa, mereka sudah dahuluan generasi pertama. Ya. Jadi beliau-beliau itu semuanya adalah mursyid, guru spiritual yang membimbing murid-muridnya wusul kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibrahim membimbing Sunan Ampel, Sunan Ampel membimbing Sunan Bonang, Sunan Bonang bimbing Sunan Kalijaga. Cuma kan kalau cerita-cerita yang ada kan ceritanya agak aneh-aneh tentang Sunan Kalijaga ini, ya. Bercampur antara mitologi dengan fakta sejarahnya. Yang pasti mereka ada. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menolak keberadaan mereka. Ini nggak ngerti sejarah, udah nggak ngerti istilah, ingkar lagi, ya. Benarlah kata imam-imam kita terdahulu, apa kata mereka? Al-mar'u aduun ala ma jahil. Orang akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Benar, Pak, ya? Maka semakin banyak orang mengerti, semakin sedikit ingkarnya. Jadi Bapak ini, di antara jamaah ini kalau banyak ingkarnya, berarti banyak jahilnya. Pengurus banyak ingkarnya, banyak jahilnya. Itu di mana-mana tuh begitu, ya. Main komentar aja. Dikit-dikit komentar lagi. Ya. Itu tanda kasratul jahil. Banyak jahilnya daripada banyak bijaknya. Orang bijak itu bicara kalau penting. Nggak penting nggak usah bicara.
Yang kedua, suhbatut tabarruk. Berguru tapi ngambil berkah aja. Nah, ini yang Bapak lakukan setiap pagi, setiap malam di sini. Ada penceramah, ngambil berkah ilmunya. Mana yang lebih tinggi? Cuma sekedar ngambil berkah atau suhbatul iradah? Kalau suhbatut tabarruk, ngambil berkah, ya sekedar berkah aja Pak. Setiap kali Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah duduk di sini, malaikat mengatakan Allahumma sholli alaih. Jadi Bapak duduk nih, itu malaikat dari tadi sampai nanti setelah kita selesai ngaji, itu berdoa, ya Allah beri dia rahmat. Beri dia rahmat. Itu kalau duduk doang, kalau ngaji gimana? Tambah lagi malaikatnya. Dan malaikat khusus, ada malaikat khusus mencari orang yang talabul ilm. Itu sayapnya dibuka. Untung nggak lihat, kalau lihat bisa pingsan semua. Ya, bisa-bisa lari, Pak. Karena sahabat Nabi, ada yang dibukakan sesekali ke mereka, yang lari bukan beliau. Dia lagi naro onta, terus baca Quran di bawah pohon. Lagi baca Quran, malaikat turun. Ditandai dengan awan. Awan turun, mendekat dia, nggak cuma beberapa di atas dia. Itu si onta ngapain? Gelisah-gelisah lari, Pak. Besok dia datang kepada Rasulullah dan dia katakan, wahai Rasulullah, ketika aku baca Quran di padang pasir, lalu ada satu pohon dan aku baca Quran di bawahnya, ada awan turun. Awan apakah itu? Apa kata Nabi? Itu malaikat rahmat. Malaikat yang sayang kepada orang yang membaca Quran, orang yang zikir, apalagi yang taklim. Yang taklim mereka lebih demen, Pak. Jadi malaikat itu lebih respect sama orang yang ngaji daripada orang yang zikir. Lebih senang sama orang zikir daripada orang yang tidur. Bapak tidur aja di masjid dapat rahmat. Ya. Jadi duduk begini ini ngorok tiba-tiba. Nah, itu kan ada yang ngorok tuh ya. Itu langsung dirahmati oleh Allah dengan doa malaikat. Apalagi kalau suhbatut tabarruk, mengambil tabarruk. Jadi nanti kalau syuruk jangan sholat dulu, karena sholat itu manfaatnya cuma sendiri. Ini kan kajian ada nih tiap pagi. Jangan sok soleh Pak, jangan sok alim. Ya. Wah, ada syuruk nih, ngambil berkah dulu. Hadis sholat syuruk itu tidak sahih. Dia cuma sampai hasan li ghairihi. Sedangkan hadis mengenai mendengarkan kalam, mendengarkan tabarruk dalam berguru, ngambil ilmu, ngaji, itu hadisnya sahih, ayatnya sangat jelas. Paham di situ? Jangan berulang-ulang lagi kita ingetin Pak ya. Kecuali Bapak mau jalan. Ya. Saya mau jalan dalam hati ngomong, minta izin kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, kita jalan. Jangan berdiri-berdiri aja. Ya, itu mengganggu. Malaikat juga bingung Pak ngeliat, loh, ini majelis lebih mulia, kenapa dia pergi? Itu yang terjadi. Cuma kan kita nggak diperlihatkan oleh Allah. Coba apa dilihatin oleh Allah? Satu kali ada muridnya Imam Malik. Imam Malik ini kan ngajar di Masjid Nabawi. Mereka di sana sampai sekarang masih berlaku. Habis azan itu masih taklim, benar nggak? Habis azan masih taklim, Mbak Ana, 15 menit sampai 20 menit. Kita berapa menit? Habis azan berapa menit? 10 ya. Maka kita buru-buru ya. Ini aja masih ramai Pak. Coba kalau dikasih 15 menit, oh lebih ramai lagi kayaknya ke belakang. Ada beberapa masjid itu 20 menit saya lihat. Tapi ya ada jamaah yang nggak ngerti, protes juga. Giliran di Mekah nggak berani protes dia Masjidil Haram ya. Imam Malik ba'da azan itu nggak sholat sunat beberapa kali kalau lagi taklim. Beliau lanjutkan taklimnya. Seorang murid masukin kitabnya ke dalam tasnya, masukin. Dibiarin aja Imam Malik. Udah selesai dia mau berdiri, Imam Malik nanya, ya gulam, hai bocah, kemana engkau? Apa kata orang ini? Wahai tuan guru, Imam Malik ya, aku hendak sholat sunat. Kata Imam Malik, apa hukumnya sholat sunat? Namanya sholat sunat. Sholat sunat rawatib hukumnya apa? Sunat.
Ditanya lagi, kalau ngaji hukumnya apa? Bingung dia apa? Oh, kalau ngaji wajib. Yaudah, kamu duduk. Lebih utama ngaji sesaat kita mendengarkan orang berkalam. Walaupun kalamnya nggak benar-benar amat, Pak, tapi karena niat yang tulus itu Allah angkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang diberikan ilmu, diberikan iman, Allah angkat darajat. Bukan satu derajat, darajat. Darajat itu bahasa Arab disebut sebagai jamak plural. Derjat, derjat, derjat. Kita nggak tahu seberapa banyak derjatnya. Nah, kebanyakan kita baru berguru sebatas sohbatut tabarruk, berguru ngambil berkah. Benar ya? Belum ketemu kan guru yang ngasih PR zikir? Paling cuma beberapa orang. Belum ketemu guru yang bilang, kamu latihan seharinya segini ya. Namanya berguru. Oh, nanti muncul orang-orang yang gak mengerti bab ini terus bilang, lo gak boleh zikir pakai hitung-hitungan. Lo orang ini lagi jadi murid. Kalau jadi murid, suka-suka gurunya. Coba, bapak anaknya sekolah nggak? Mana dalilnya? Suruh nulis 1 halaman. Ada nggak? Nggak ada kan? Sekarang dalilnya apa? Anak sekolahnya nonton YouTube. Tontonlah YouTube dengan link ini kan? Mana dalilnya? Kenapa itu dibolehkan? Tapi giliran ahli kolbu punya murid, nggak boleh menata sebuah kurikulum. Jadi kalau nanti berguru kepada ahli kolbu, ahli zikir, pasti nanti dikasih kurikulum zikirnya. Nah, beruntung Bapak kalau sudah punya guru begitu. Jarang Pak orang berguru begitu. Ini kita lihat nih di antara Bapak, paling cuma 10% yang sudah punya guru, suhbatul iradah. Makanya kalau diam itu masih bingung, mau nggak baca apa ya. Ini bukan case di sini Pak. Case di tanah haram, Haramain, Mekah Madinah. Ya. Bapak coba ingat-ingat waktu di Mekah Madinah, orang pada bengong aja ngeliatin orang lewat, benar nggak? Masuk yang di depan saya banyak yang bengong tuh kalau duduk ngeliatin Ka'bah atau ngeliatin orang lalu lalang kiri kanan nggak jelas. Coba kalau dia punya guru, gurunya bilang nanti kalau kamu sampai di haram, bacalah zikir ini. Jadi ada pegangan dia. Tapi karena nggak punya pegangan, nggak punya zikir, apa yang mau dibaca? Kira-kira begitu ya. Kita masuk ke hikmah yang 50 berapa nih? 55 ya. Enggak tahu kalau beda kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura 'amalun baraza min qalbin raghibin. Nah, tadi berkaitan juga dengan apa yang saya katakan barusan. Amal itu bagus karena banyak kuantitas atau bagus karena kualitas? Sepakat? Karena kualitas. Sepakat ya? Baik. Apa kata beliau? Ma qalla amalun. Tidaklah satu amal Allah nilai sedikit. Baraza min qalbi zahidin. Jika amal itu tumbuh dari kolbu yang zahid, kolbu yang zuhud. Ciri-ciri kolbu yang zuhud, ketika dia takbir, dia merasakan kebesaran Allah, dia nggak ingat dunia lagi. Sampai ruku, sampai sujud, sampai assalamualaikum. Ini udah nggak khusyuk, orang lagi ngaji, sholat syuruk. Kira-kira gimana tuh Pak hasilnya? Ya, nggak jelas hasilnya. Kalau ada ustadznya agak tersinggungan, bisa marah-marah dia Pak, ngelihat ada orang lagi sholat syuruk. Kecuali ustadznya bisa husnuzon, ya nggak ada masalah. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Sebaliknya, satu amalan tidaklah disebut banyak jika muncul dari kolbu yang raghib, yang cinta kepada dunia. Ini saya ganti bahasanya sedikit. Ma qalla amalun baraza min qalbin arifin. Tidaklah sedikit amalan jika bersumber dari kolbu yang arif, yang kenal kepada Allah.
wala kathura. Sebaliknya tidak disebut banyak amal. Baraza min qalbin jahilin maridin. Jika bersumber dari kalbu yang jahil, tidak mengenal Allah, marid, yang sakit. Ciri-ciri kalbu yang sakit apa? Salat itu adalah alazzu ghazair ruh. Salat itu adalah amalan paling lezat bagi ruh. Kalau salat Bapak sudah nggak nikmat, berarti kalbunya berpenyakit. Gimana? Punya penyakit nggak kalbu kita? Ada? Pasti banyak, Pak. Saya juga punya penyakit kalbu saya. Karena kalbu kita berpenyakit, nggak bisa menikmati. Seperti orang lagi sakit, demam, nggak bisa menikmati makanan. Ada orang demam, Pak, bisa menikmati makanan? Nggak ada. Nggak bisa kok menikmati makanan. Apalagi kalau sariawannya di mulut, waduh, sakitnya bukan main. Suka pedes. Tapi bibirnya, lidahnya lagi sariawan. Dikasih menjerit nggak, Pak? Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang. Kenapa ada orang-orang yang tertentu dikasih zikrullah, malah dia menjerit, malah dia lari, malah dia muntahkan, ya. Bahkan beberapa ngejek, makanan apa nih? Nah, itu kalau makanan. Kalau zikir gimana? Zikir apaan nih beginian? Gitu. Itu kalbunya berpenyakit itu. Penyakit ini ada yang disebabkan karena ilmu yang salah ditelan. Dia dapat ilmu, ilmunya itu bukan ilmu. Ilmunya itu meracuni otaknya. Maksudnya pemahamannya salah. Dikira orang zikir begitu, itu dianggap sesat. Rusaknya di dalam, ya. Itulah sebabnya ada sebuah hadis dalam Ibnu Majah, satu bab ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat ahli ibadah. Satu bab ilmu. Ini kita udah 3 bab nih dari tadi. Ya, udah 3 bab dari tadi. Udah 300 rakaat. Gampang kan? Kalau masuk ke hati insya Allah. Tapi yang penting berkahnya sudah dapat semua. Ya, alhamdulillah. Bahkan Imam Syafi'i meriwayatkan lain lagi. 1000 rakaat. Satu bab ilmu lebih utama daripada 1000 rakaat. Itu levelnya Imam Syafi'i. Ya. Maksud beliau, orang yang mengenal Allah, sesaat dia beribadah kepada Allah lebih afdal daripada abid orang yang ahli ibadah 1000 rakaat. Begitulah wali-wali Allah, Pak. Wali-wali ini ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi tingkatannya, satu nafasnya lebih afdal daripada 1000 rakaat kita. Kalau mereka sudah sampai ke level tinggi. Nabi itu diamnya sudah zikir. Seandainya Nabi itu nggak sholat itu boleh, Pak, seharusnya. Itu kan logikanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, ngapain engkau sholat mulu? Kan engkau sudah diampuni. Apa logika Aisyah? Engkau nggak perlu sholat, wahai Rasulullah. Kira-kira begitu. Sholat sunat loh ya, bukan sholat wajib. Sholat wajib kan langsung dari Allah, wajib. Apa kata Nabi? Enggak. Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka sholatnya Nabi itu karena dia sudah mengenal Allah, sholatnya adalah sholat syukur. Setiap sholat. Maka kakinya kapalan. Kalau kita punggung kita kapalan, Pak, karena tidur. Jadi Nabi itu sholatnya sholat syukur. Maksudnya apa sholat syukur? Beliau itu merasa sangat berterima kasih kepada Allah, mengemban nur yang Allah pilihkan kepadanya. Sebagai tanda syukur, maka beliau sholat setiap hari, setiap malam. Bahkan beliau sholatnya pun dalam keadaan diam. Jadi Nabi ini sholatnya ada yang sholat fisik, ada yang sholat diam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah atau ala kulli ahyani selalu mengingat Allah setiap nafas, setiap detik.
Setiap saat. Jadi setiap nafasnya itu zikrullah. Kita udah dalam sholat nggak ingat Allah. Ini beda sholat kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini Ibnu Mas'ud berkata, raq'atan min zahidin alimin khairun min ibadatil muta'abbidin al-mujtahidin ila akhir dahr abadan sarmada. Ini lebih parah lagi, Pak. 2 rakaat orang yang zahid, yang tidak cinta dunia, yang bahkan akhirat pun dia nggak minat, dia minatnya yang punya dunia dan akhirat. Alimin yang alim, mengenal Allah, lebih utama daripada sholatnya ahli ibadah sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, ila akhir dahar, sampai kiamat nanti. 2 rakaat doang. Loh, kok bisa begitu? Kalau ahli ibadah dia sholat, dia ibadah karena ingin sesuatu yang dia dapat. Sedangkan orang yang mengenal Allah ini, dia menyembah Allah karena Allah pantas disembah. Bapak puji saya 1000 kali, tapi karena pengen dapat sesuatu dari saya. Tapi ada di antara bapak ini berteman dengan saya cuma sebentar, tapi bertemannya benar-benar ingin jadi teman. Saya milih yang kedua apa yang pertama, Pak? Kalau bapak dikasih pilihan nih, pertama apa yang kedua? Muji kita, Masya Allah. Tapi dia pengen sesuatu dari kita. Ya, pujian matre. Hamba-hamba yang muta'abbidin ini, ahli ibadah ini, dia pengen sesuatu. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang puasa karena pengen sesuatu, zikir karena pengen sesuatu. Keinginan itu ada yang sifatnya materi, sholat, zikir karena pengen rezeki lancar, pengen sehat. Ada yang naik dikit, pengen tenang. Ustadz, saya pengen tenang. Ya kalau zikir ya pasti tenang. Cuma kalau dia putus zikir, ketenangannya hilang lagi. Emang kalau nggak tenang mau ganti Tuhan? Ya. Kalau nggak tenang mau ganti Tuhannya? Maka Allah itulah ilaha illallah. Dialah yang berhak disembah dalam keadaan tenang, damai, atau dalam keadaan kelusak-kelusuk, sama aja. Nah ini yang disebut alim, orang yang mengenal Allah. Kalau lagi seneng ingat Allah, lagi susah, saya udah sholat kok masih susah aja gitu. Ada yang kebalikan, kalau lagi susah ingat Allah, lagi seneng ya, itu kebanyakan yang nomor 2. Sholawat juga gitu, Pak. Orang sholawat sekarang apa? Sholawatlah kamu, kalau ngelihat Pajero sholawat, ngelihat Mercy sholawat, ngelihat BMW sholawat. Biar apa? Biar dapat matre semua. Jadi Nabi ini kan mandang kolbu kita juga, kan beliau sudah masuk ke alam ruhani, maka beliau ngerti isi hati kita. Bahkan di masa beliau hidup, beliau mengatakan, uridat alayya a'malu ummati, amal umatku sudah disetor semua kepadaku. Dari beliau hidup sampai beliau mau meninggal semua. Semua sampai akhirat nanti, Nabi sudah diperlihatkan semua. Jadi kita duduk begini, Rasulullah sudah dikasih unjuk dulu. Tinggal nanti dilurusin Pak niatnya. Maka kalau setiap kali duduk ngaji, diulang niat di hati, ya Allah, aku ingin belajar karena ingin mengenal Engkau, karena ingin mendekat dan diri kepada Engkau. Itu sebabnya ulama Syafi'iyah selalu mengingatkan orang-orang kalau mau sholat, belakangnya harus ada niat lillahi ta'ala. Ini dibid'ahin sama kawan kita ya. Dia nggak ngerti tujuan ulama kita untuk apa. Kalau Nabi mah nggak perlu pakai usoli-usolian, nggak perlu pakai nawaituan. Kalau Nabi, sahabat Nabi nggak perlu, kita perlu, Pak. Karena niat kita kadang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan hamba-hamba Allah ini menyembah Allah? Karena Allah itu Tuhannya, bukan karena dia ingin menuhankan dirinya, bukan karena dia ingin mewujudkan hajat dirinya. Kapan itu terjadi? Sesaat saja kita ibadah karena Allah pantas disembah, bukan karena saya ingin ada hajat yang ditunaikan. Saat itulah kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Inilah yang disebut zahid, ini yang disebut alim.
Ini yang sering disalahpahami. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang sangat indah budi pekerti dan ruhaninya. Beliau ini pernah berkalam, kalamnya ini disalahfahami oleh orang-orang yang jahil. Apa kata beliau? Ya Rabb, ma'abadtuka rajaan lil jannati. Ya Rabb, tidaklah aku menyembahmu karena aku harap dapat surgamu. Tidaklah aku menyembahmu, ya, khaufan min narik, karena takut neraka engkau. Ini dianggap oleh mereka, si Rabi'ah ini sesat. Kenapa? Masa ibadah bukan karena surga? Inilah orang jahil menentang orang yang alim. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis surga, Pak. Surga yang dikatakan oleh Rabi'ah itu surga syahwat. Hurain, ya dia sudah perempuan, dia nggak minat sama hurain. Ibu-ibu ini, akhwat ini bisa coba bayangkan, baca semua kisah di Quran, itu lebih banyak cerita untuk menyenangkan laki-laki, bener nggak? Ini jujur aja nih Bu, jujur. Perempuan disebutkan sebagai objek syahwat di dalam Al-Quran, bener nggak? Kenapa? Karena Nabi yang diturunkan laki-laki, yang mendengarkan waktu itu kebanyakan laki-laki. Maka tidak jarang perempuan bertanya, loh itu hurain, bidadari, kita punya bidadara nggak? Begitu kalau perempuan yang kritis. Pasti ada pertanyaan begitu. Pernah terbersit nggak ini ibu-ibu ini? Enggak ya? Nggak baca terjemahannya berarti ya. Tapi semoga sebagian memikirkan itu. Gimana cara memahaminya? Maka Rabi'atul Adawiyah, karena dia sudah paham, di Quran semuanya begitu. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, aku beribadah ke surga, aku ibadah kepada engkau bukan karena surgamu, tapi karena engkau yang mempunyai surga. Surga ini ada dua, ada surga syahwat, ada surga ru'yat, surga memandang. Yang dimau oleh Rabi'ah adalah memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rabi'ah ketika dilamar oleh seorang laki-laki, itu nggak mau nikah, Pak. Karena dikasih pertanyaan sama dia. Jadi maharnya dia adalah pertanyaannya bisa dijawab nggak? Berat kalau ketemu Rabi'ah. Saya mungkin nggak lolos, Pak. Saya ketemu Rabi'ah mungkin mental 7 kali lipat kali ya. Pertanyaan dia satu aja. Ada yang tahu pertanyaannya apa? Nih satu riwayat ya. Jika aku menikah denganmu, kamu bisa jamin nggak? Nanti aku bisa bertemu Allah. Kira-kira itu, Pak. Mana ada suami bisa begitu, Bu? Gak ada. Benar gak nih para suami yang jomblo-jomblo? Udah ketemu Allah belum? Belum ya? Disitulah beratnya. Maka apa saudara, makan Allah? Rabi'ah ini dia surganya bukan lagi surga syahwat. Surganya surga ru'yat. Apa arti ru'yat? Memandang Allah. Itu yang dia mau. Apa gunanya masuk surga, kata Rabi'ah, tapi nggak ketemu yang punya surga. Bapak saya fasilitasi di satu tempat. Tempat itu villa punya saya. Tapi saya nggak mau ketemu, Pak. Datang lagi, saya nggak mau ketemu. Udah makan aja, tidur aja, tapi nggak mau ketemu. Awal-awal senang, lama-lama pengen ketemu nggak? Penasaran nggak? Penasaran. Itulah yang terjadi kepada ahli surga. Maka nanti pencarian ma'rifatullah, mau mengenal Allah, tidak berakhir dengan kematian. Nanti berlanjut nanti di surga. Maka di surga apa kata Nabi? Ada sekelompok orang, laisu minal anbiya wala minas syuhada. Mereka bukan para nabi, bukan juga para syuhada. Tapi yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Tapi para nabi, para syuhada itu ghibtah kepada mereka, iri kepada mereka, iri yang positif. Heran, loh kok mereka dapat posisi ini? Bukan berarti posisinya lebih tinggi dari para nabi, tidak. Lalu kemudian Allah ditanya, ya Rabb itu siapa ya Rabb? Yang tanya pastinya para nabi. Apa jawaban Allah Ta'ala?
Mereka itu adalah orang yang saling menyayangi biruhillah, karena ruhullah. Ruhullah itu adalah cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena harta yang mereka bagi, bukan karena syahwat yang mereka punya, tapi karena ruhullah. Siapa yang cintanya karena Allah itu, inilah yang mereka nanti Allah bawa dengan kecepatan cahaya, ala nurin, ya, min rabbih. Jadi nanti kalau kita beruntung, Pak, nama kita soalnya sudah ada di neraka, sudah ada di surga. Nih, nama Bapak ini ada di neraka, Fulan bin Fulan, Ahlun Nar. Di surga juga ada. Tinggal kita lagi bayar kredit surga atau bayar kredit neraka. Atau mau dibayarin cash nggak? Mau dibayarin cash? Ada pacarannya. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, di hadis Imam Bukhari dikatakan min qalbihi au nafsi, dari dalam dirinya. Betul-betul lisannya sama dengan di dalam kalbunya. Lisannya baca la ilaha illallah, kalbunya mengatakan aku tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, aku tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Nggak bergantung ke vaksin, Pak. Kita vaksin aja, tapi jangan bergantung kepada vaksin, ya. Yang bikin vaksin juga lagi tengkar, Pak. Ya benar nggak? Ya semua kalau udah dipolitisasi, Masya Allah, ya begitu jadinya. Negara di mana-mana, bukan di Indonesia aja, di mana-mana ini sekarang lagi politisasi, karena ini bisnis yang luar biasa. Ini bikin kita terganggu kadang-kadang ibadah kita. Bapak saudara makan Allah, kita lanjut ke hikmah yang 55. Ini agak maraton nih, biar banyak dapat hikmahnya. Kenapa ada orang amalnya bagus? Dan bagusnya itu tertata rapi gitu, nggak ujuk-ujuk bagus, tiba-tiba enggak. Ternyata beliau sudah menyebutkan itu terjemahan dari apa yang di dalam rohaninya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, husnul a'mali nata'iju husnul ahwal, wa husnul ahwal min at-tahaqquq fi maqamatil inzal. Sempurnanya amalan, amal sempurna itu nggak ada riaknya. Jadi jangan dibayangkan amal sempurna itu bagus rukun-rukun zahirnya saja. Sempurnanya amal tidak ada riak. Sempurnanya amal bukan karena kita ibadah karena pengen sesuatu, ya. Nata'iju husnul ahwal, bagusnya amalan stabil. Di rumah dia sholat, di masjid dia sholat. Di rumah sholatnya lama, di masjid juga lama. Ada kebalikannya, kalau di masjid sholatnya lama, kalau di rumah sholatnya buru-buru. Berarti akhwalnya bermasalah nih. Kalau lagi ada komunitas dia bisa khusyuk, tapi kalau nggak ada komunitas dia nggak bisa khusyuk. Kebanyakan kita yang begini. Apa kata beliau? Kebagusan amalmu, kestabilan amalmu itu karena nata'iju husnul ahwal, karena buah dari bagusnya ahwal rohanimu. Apa ahwal rohani? Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sombong. Udah 3 aja. Tidak ada riya, tidak ada ujub. Apa arti ujub? Saya kagum dengan diri saya sendiri. Kalau riya itu saya kagum dengan amal saya. Beda nggak? Itu beda ujub sama riya. Beradik kakak ya. Kalau riya, saya takjub dengan amal saya. Kalau ujub, takjub dengan diri. Sumber takjub itu kibr, sombong. Sikap dia disebut dengan takjub. Kalau dia tunjukkan kepada orang namanya takabbur. Takabur itu sifatnya iblis.
Maka orang yang bertakabur, dia sudah jadi setan walaupun pakai serban. Ciri-ciri orang sombong gimana? Iblis itu rasis, Pak. Dia bicara asal usul. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, saya ini asal usul saya lebih mulia dari Adam. Saya dari api, Adam dari tanah. Maka siapa saja dari antara yang hadir ini merasa sukunya lebih baik dari suku yang lain, itu iblis di dalam dirinya, maka dia jadi setan. Siapa yang merasa amalnya lebih utama dari yang lain, iblis itu dulu diizinkan ibadah per langit, naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai kemudian diizinkan Allah memimpin ibadah di langit ke-7. Di langit ke-7 kan ada Ka'bah, Pak. Ka'bah putih namanya. Ya, Al-Baitul Ma'mur disebut di Quran. Yang di bawah kan Baitullah. Di atas namanya Al-Baitul Ma'mur. Sebenarnya di beberapa riwayat langit keempat itu juga ada Baitul Arwah. Cuma riwayatnya tidak terlalu sharih ya. Yang paling sahih di Bukhari Muslim, di bumi lalu ada di langit ke-7. Nabi Ibrahim lagi di sono, Pak. Nabi Ibrahim lagi di sana. Maka kalau ada orang ngaku naik ke langit nggak ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7, bohong dia. Ya. Banyak ya, ada beberapa tokoh-tokoh spiritual belagu ngomong, saya nyantri di langit sekian tahun. Cek aja, ketemu nggak ente sama Nabi Adam di langit pertama? Ketemu nggak ente sama Nabi Isa di langit kedua? Kalau nggak, halu. Banyak orang halu itu hari ini. Serban bukan jaminan orang punya tingkatan tinggi. Kan nggak ada hadis sahih mengenai keutamaan serban orang yang tinggi. Tapi kalau habaib emang disunnahkan pakai serban, Pak, supaya tidak salah lihat, terutama kalau dia guru. Begitu dalam fatwa ulama-ulama Hadramaut. Jadi jangan suuzon juga kalau ada habaib pakai serban. Ya, itu dia lagi jaga nasabnya itu. Perintah dari guru-gurunya di Hadramaut. Ya. Amal yang sempurna, amal yang ideal muncul karena ruhani yang bening. Ya. Ruhani yang bening itu minat tahaqquq fi maqamil inzal. Ya. Itu hadiah buah daripada tahakkuk. Apa arti tahakkuk? Usaha untuk istiqamah menapaki jalan-jalan ruhani. Jadi kalau berguru sama seorang syekh, jangan lihat dia hari ini, lihat dia yang masa lalu. Karena syekh itu sekarang kayak Imam Malik tadi. Imam Malik itu setiap malam mimpi ketemu Nabi, Pak. Mabittu lailan illa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tertidur kecuali aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Imam Malik? Ada kita yang begitu. Nah, itu baru benar tuh. Itu layak dijadiin guru. Bisa berkoneksi dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahasia. Mursyid itu ruhaninya nyambung dengan Nabi. Ini jadi mursyid, mimpi ketemu Nabi aja belum. Jadi wakil talqin, mimpi ketemu Nabi aja belum, apalagi ketemu secara ruhani. Banyak, Pak, fakta-fakta begitu hari ini. Tapi mau gimana lagi, ini zaman sudah begini. Zaman sudah begini. Jadi pinter-pinter saja berguru, ya. Kolbu kalau sudah dilatih, apa makom pertama latihan kolbu? Latihan tobat. Itu awalnya. Jadi orang ini, dia sudah bertahun-tahun dia tobat. Itu sebabnya para masyaikh kita dulu punya amalan namanya sholat sunnah taubat. Dibid'ahkan lagi sama kawan kita, ya. Gak paham juga dia. Atau minimal kalamnya kalam tobat. Nah, tobat ini kan dibagi lagi, Pak. Ada tobat orang awam dari dosa yang zahir. Kalau tobat anak-anak salah minum, ya. Kalau lagi puasa begini anak-anak gimana? Terganggu gitu sama makanan. Terganggu gitu kalau ada anak-anak kecil yang lain di bawah dia yang berbuka.
Nih saya mau tanya nih Pak, kalau ada di sini orang buka restoran, Bapak terganggu nggak? Terus perlu ditutup nggak? Serius loh ya? Ada warteg buka siang nih. Nih saya nggak ngomong hukum syariat dulu, hukum rohani. Bapak terganggu nggak? Loh Ustadz, kita harus tegakkan hukum. Loh di antara ibu-ibu ini di rumah kalau Bapak punya istri, ada yang lagi haid nggak? Nggak masak, butuh makan, nyari kemana? Ya nyari ke warteg kayak gimana kayak itu. Jadi kita tuh nggak usah sibuk mikirin orang, kayaknya agama kita paling bener, mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kebelinger di situ. Emang Bapak Ibu ini masih terganggu kalau ada orang masak depan kita? Ini kan lucu. Ya, sweeping, ketemu di warteg orang makan, lagi makan tempe. Lah untuk apa itu diberitakan? Ini politisasi aja Pak, ya saya nggak suka berita-berita begitu. Ini saya mau nanya lagi, Bapak terganggu nggak kalau saya makan minum di sini? Oh, bener itu dah. Terus untuk apa itu dibuka? Apa ditutup, di sweeping? Nggak perlu, biarin aja mereka pakai adab ya. Jadi kalau mau bukain jam sekian, bilang gitu. Ya, buka jam 12 kayak gitu. Tutup depannya. Nggak perlu pakai sweeping Pak kalau orang udah puasa. Tapi kalau anak-anak, iya, anak saya itu bawa teman-temannya di depan rumah. Si bocah yang bontot tiba-tiba bawa roti ada coklatnya. Makan depan mereka, kabur Pak semua anak-anak itu. Apa kata mereka? Aduh puasa gue nih, parah nih adekmu Pak gitu. Itu puasa anak-anak, di depan saya masih anak-anak kan nih. Nah ini kita kalau ngomong hikam Pak ya. Tapi kalau pemerintah mau memutuskan misalnya, tutup, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah juga Pak, sebenarnya. Tapi kalau Bapak masih terganggu, ya salam. Ya, puasa anak-anak berarti ya. Jadi apa yang harus dilewatin untuk tahapan pertama? Taubat. Taubat anak kecil dari yang fisik tadi. Taubatnya orang awam dari hal-hal yang zahir, dosa mata, dosa telinga. Maka kalau orang awam sudah nggak dosa mata, nggak dosa telinga, nganggapnya sudah suci. Jadi mereka bingung, kok habis assalamualaikum masih ada istighfar. Padahal dia lupa, di dalam sholatnya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu diistighfarkan nggak nih sholat yang begitu? Inilah rahasia Rabi'atul Adawiyah mengatakan, astaghfirullah fi istighfari, atubullah fi taubati. Aku minta ampun kepada Allah karena istighfarku tidak benar. Aku bertobat kepada Allah karena sholatku tidak khusyuk. Ada nggak yang pernah begitu Pak? Supaya sholat kita pas naik ke atas kan mau dilempar lagi. Nggak khusyuk, lempar. Tapi karena kita tutup, astagfirullah, ya Allah, sholatku tidak khusyuk. Diberi syafaat, naik juga Pak ke atas. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Kita berusaha khusyuk, belum khusyuk ya nggak apa-apa. Yang penting kita ngaku tidak khusyuk. Mau nggak ngaku nggak khusyuk? Itulah tobat level 2. Taubat ruhani. Taubat apa? Taubat ruhani. Batinnya merasa kurang bener nih. Nah ini aja Pak dibenerin. Level 2 ini coba dipakai. Nanti bagus tuh amalannya. Nanti Bapak gampang nangis kalau zikir. Sholat aja gampang mewek Pak. Ini kalau nggak pakai kitab saya udah nangis dari tadi nih. Ya, kenapa saya ngajar pakai kitab? Bukan karena gagah-gagahan pakai kitab, bukan. Ini cara saya untuk menahan diri. Karena kalau mau nangis setelah kitab hilang nangisnya Pak. Alhamdulillah ya. Guru saya ada beberapa. Itu kalau sudah bahas bab begini, nggak ada kitab ataupun ada kitab nangis terus. Untungnya saya kalau ngeliat kitab langsung berubah. Ya alhamdulillah, karena akalnya balik lagi. Kalau nggak cuma rasa yang muncul, kalau rasa lebih dominan dari akal pikiran kita bisa nangis setiap saat. Sujud nangis, ruku nangis, takbir nangis. Ntar orang-orang bilang, ini kenapa ini nangis? Ada Syekh Shinqiti, guru dari Syekh Salih Al-Maghamisi di Madinah. Ngajar ba'da maghrib sampai isya, karena ada majelis biasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi.
Habis assalamualaikum, assalamualaikum itu langsung nangis. Mau ngomong lagi, baca ayat lagi, nangis lagi. Jadi ceramahnya dari awal maghrib sampai menjelang isya itu nangis, Pak. Mau ngomong lagi, nangis lagi. Mau ngomong lagi, nangis lagi. Nangislah semua orang yang di depan. Begitu mereka kalau ahwal rohaninya datang. Kenapa ahwal rohani yang bening itu tumbuh? Karena mereka tahakkuk fi maqamatil inzal. Mereka mau istiqomah, rajin menapaki jalan rohani. Yang pertamanya apa tadi? Taubat. Taubat mereka tidak lagi fisik, tapi sudah masuk taubat rohani, taubat kolbu. Babak satu maksiat zahir, satu hitam di sini. Tapi kalau ada maksiat batin, itu hitamnya lebih kenceng, lebih kayak aspal lengket. Disebut dalam bahasa Arabnya nuqtah sauda, noda hitam yang lengket. Itu hitam. Inilah yang menghalangi kita untuk tidak bisa memandang alam malakut, alam jabarut. Alam rasa, bisa merasakan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya syaitan tidak mengerebut, memenuhi kolbu manusia, ya, menutupi kolbu manusia, tentulah mereka tentulah mereka akan melihat malakutas samawat. Mereka akan mampu melihat alam malaikat. Jadi sahabat-sahabat tertentu Allah izinkan Pak bisa ngelihat malaikat. Ibnu Abbas ngelihat Jibril 2 kali. Malaikat siapa yang dilihat? Itu artinya nanti ada posisi kewalian pada orang ini. Ternyata Jibril tugasnya apa? Bawa wahyu. Maka tugas Ibnu Abbas nanti adalah menjelaskan makna wahyu, disebut ahli tafsir. Tidak ada ilmu tafsir hari ini kecuali lewat Sayyidina Ibnu Abbas. Ada orang lihat Mikail, nanti tugasnya lain lagi tuh Pak. Tugas kerohaniannya. Ada yang suka ngelihat malaikat maut. Nah, nanti tugasnya nalkinin orang mati, ngelepas orang mati. Itu beda-beda tuh tugasnya. Allahumma shalli ala. Oleh karena itu Bapak Saudara Allah, seandainya Allah bersihkan kalbu kita, mungkin tidak ada hari kecuali kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari beliau menangis. Hampir setiap sujud beliau meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau merasakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kehilangan anak kita hilang. Sehari mungkin 2 hari. Bahkan kalau di mall hilang 1 jam 2 jam. Ketemu, nangis nggak Pak? Nangis. Ruh ini kehilangan, kemana dia berarah? Ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketemu kekasih-kekasih Allah, pasti air matanya berlinang. Itu gak bisa ditahan. Gak bisa ditahan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita menapaki jalan rohani, jalan istiqomah, jalan taubah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Ada mau diskusi Pak? Tafadhal. Bagi yang ingin bertanya, mengajukan tangan. Udah kenyang katanya. Cukup kali ya? Ada? Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini ada 3 pertanyaan. Bahwa di ayat disebutkan bahwa ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini seolah-olah bahwa ibadah itu adalah transaksional. Sedangkan untuk level orang yang bukan anak-anak lagi kan seharusnya ini udah pengertiannya udah tidak seperti itu lagi. Tapi di teman kita bilangnya bahwa lah dalilnya seperti ini. Iya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada kalam dari ulama bahwa sholat itu adalah kenangan di dunia saat
kita di akhirat nanti. Terus bagaimana dengan kaidah sholat yang mohon maaf ini sangat cepat gitu. Sedangkan rukun sholat itu kan berakal gitu. Tapi akal kita kok nggak dipakai di waktu kita sholat sangat cepat itu gitu. Terus yang ketiga yang terakhir ini adalah makna simahum fi wujuhihim. Tanda di jidat itu sebenarnya ada tanda secara fisik atau bagaimana Bapak Nabi nanti mengenali kita di waktu kita di akhirat nanti? Itu cahaya atau bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ibadah itu transaksional? Tergantung yang menafsir. Ahli tafsir ini dia punya alat secanggih apa di dalam kolbunya, maka penafsirannya akan bergantung dengan secanggih apa rohaninya. Kalau kolbunya kualitas karyawan, kamu kerja, kamu digaji. Bahasa Arabnya maqamul ummal, makom para pekerja. Kamu lembur dapat tambahan. Ini makomnya siapa? Ummal. Jika si ustadznya menafsirkan kolbu dia baru makom seperti itu, maka dia akan bilang apa? Doa itu, ibadah itu transaksional. Doalah kepadaku, pasti aku jawab. Itu terjemahannya. Tapi jika kolbunya bukan kolbu ummal, kolbul arif, kolbu yang kenal kepada Allah, ayat itu bukan transaksi, Pak. Itu bahasa cinta. Hanya Allah lah, kalau kita jatuh cinta kepadanya, cinta kita dibalas. Kalau mas-mas ini jatuh cinta sama akhwat, itu belum tentu dijawab sama dia. Akhwat jatuh cinta sama ikhwan, belum tentu juga balik. Makanya ada orang tepuk sebelah kaki ya, tepuk sebelah tangan, betul itu ada. Hanya Allah yang tidak. Udu'uni, wahai kekasihku, panggillah aku akan memenuhi panggilanmu. Jadi lebih asik gak? Rinduilah aku lebih dulu merinduimu. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut kamu. Lebih dulu Allah nyebut kita atau kita nyebut Allah, Pak? Kalau ahli zahir bilang kita dulu yang nyebut Allah, kan ayatnya fazkuruni, sebut aku. Azkurkum, aku akan sebut kamu. Bukan. Lebih dulu Allah apa kita? Allah. Maka Allah lah yang awal memanggil kita ke dalam kolbu kita, baru kolbu kita memanggilnya. Zahirnya engkau memanggil Allah, batinnya Allah memanggilmu. Makanya di situ tidak ada fa, tidak ada kata hubung, tidak ada li, karena langsung fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku sebut engkau. Dalam sebutanmu kepadaku, aku menyebutmu. Dalam sebutanmu kepadaku, aku memanggilmu. Jadi kapan Allah memanggil kita, Pak? Kalau kita memanggil Allah. Kapan? Saat kapan Allah ingat kita? Di saat kita ingat Allah. Duluan dia. Allah kan qadim. Apa arti qadim? Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal. Tidak ada yang lebih awal darinya. Dialah yang maha akhir. Tiada sesuatu kesudahan setelahnya. Jadi Bapak ini rahasia kita sebut. Kalau lagi zikir, tuh Allah lagi manggil sebenarnya. Kita kalau lagi nyebut nama Allah, ya Rahman, la ilaha illallah, subhan, itu Allah lagi sebut-sebut nama kita itu. Seneng nggak disebut kita sama Allah? Nama Bapak disebut oleh Allah di langit, seneng nggak? Tapi kalau nyebutnya keputus-putus, hari ini nyebut, besok enggak, ya Allah begitu juga. Bisa dibedain ya. Jadi tergantung dia punya alat apa di kolbunya. Sebatas itulah kemampuan dia mengambil makna ayat. Jadi ayat itu diterjemahkan bukan berdasarkan harfiahnya, tapi berdasarkan kedalaman kolbu orang yang punya kolbu.
Ya. Yang kedua, kalau sholat itu adalah kenangan kita dengan Allah, terus kenapa ada orang yang sholatnya buru-buru gitu ya? Sholat orang yang buru-buru ini ada persoalan fikih, bukan persoalan ruhani, Pak. Itu kan kiai-kiai fikih aja itu. Secara fikih, boleh nggak baca Quran cepet-cepet, yang penting makhorijnya nyampe, matnya nyampe, boleh nggak? Satu napas. Ada, Pak. Tanya ahli qiraat. Jadi antara riwayat hadis, di hadis itu Nabi ketika selesai satu ayat Nabi berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Di satu riwayat. Riwayat ini ahad. Diriwayatkan oleh sekelompok kecil ahli hadis. Tapi ahli qiraat punya kaidah sendiri. Ahli qiraat, ahli bacaan. Mereka meriwayatkan secara mutawatir bahwa ada namanya bacaan satu napas. Guru kita di sini Said Agil Munawwar. Dulu di Mekah tanya sama beliau, Pak. Beliau kalau mimpin imam, itu sholatnya satu napas, tapi kayak orang bernapas. Kayak imam kita, Ustadz tadi, tapi satu napas tuh bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau disambung. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Terus sampai waladhdallin, amin, satu napas. Ada yang sanggup nggak? Tanpa mengurangi matnya, tanpa mengurangi makharijul hurufnya. Tanya Pak sama beliau. Gurunya waktu di Madinah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki, itu senang dengan bacaan beliau. Ya. Masyayikh di sana senang. Jadi kita cari habaib kemana, Said kemana lah. Di sini ada Said, ya, ada ulama, gurunya para guru, dokter-dokter se-Indonesia, pasti berguru sama beliau. Saya waktu doktoral kan ngambil ilmu dari beliau juga. 2013 saya kuliah dengan beliau, Pak. Jadi waktu dulu buat reuni, apa kata beliau, murid saya semua ini. Sehingga nggak dulu ada pertemuan Pak di sini dulu ya? Ya. Cuma karena corona mungkin nggak bisa lagi dibuat ya. Beliau ngomong begitu ya sih, kita ketawa juga. Bahkan Habib Umar yang baru wafat, itu murid beliau juga. Habib Umar yang namanya? Ya, Habib Umar Ibrahim, ya Allah yarham. Itu murid beliau juga, Pak. Kan kayak sekelas Habib Umar, itu murid beliau apalagi saya. Gitu. Tanya sama beliau tuh. Lalu bagaimana dengan yang sholat cepat-cepat itu? Yang memasukkan tumakninah ke dalam rukun sholat, itu kan di mazhab Syafi'i juga tidak semua. Ya, di rukun 13 ada nggak tumakninah? Nggak ada, Pak. Tumakninah adanya di kitab lain, Kifayatul Akhyar, itu ada tumakninah. Ya, karena dia tidak memasukkan tumakninah, maka bagi mereka jadi udah 7 menit beres, 23 rakaat lagi, Pak. Ya, kita nggak usah mempersalahkan 23 rakaat dengan konteks itu kan beritanya yang gede. Kan banyak di dunia ini, di masjid-masjid kita 23 rakaat tapi bacaannya standar, ada kan? Bapak kan nggak tahu, di Mekah itu kan banyak masjid. Itu banyak masjid-masjid kecil, itu pakai Alhaakumut Takatsur, Pak, 20 rakaat sampai Qul a'udzu birabbin-nas. Alhaakumut Takatsur, setelah itu Qul huwallahu ahad. Persis sama kayak di pesantren-pesantren, di surau-surau lama, di masjid-masjid jadul. Masih ada nggak di Jakarta sekitar yang begitu? 23 rakaat dimulai dengan Alhaakumut Takatsur. Ya alhamdulillah. Kita kan taunya yang sekarang di Masjidil Haram doang, piknik sesekali. Ya, kalau nanti masih ada umur, nanti dibuka umroh lagi bulan Ramadan, sesekali sholat di masjid sekitaran Mekah. Cari, Pak, ada ketemu ntar. Ya, taunya yang Masjidil Haram doang ya. Taib. Yang terakhir apa tadi saya lupa. Oke, bagus. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Akhir dari surah Al-Fat. Dalam tafsir Imam Tabari, tafsir Imam Salafus Saleh, beliau mujtahid mutlak, tapi tidak keluar dari mazhabnya dan masih bermazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Simahum fi wujuhim itu adalah al-khusyu', pancaran bekas kekhusyuan di wajah. Gitu. Ini secara rohani. Secara fisik bagaimana?
Ya mungkin sebagian ada yang jidatnya hitam, ya nggak apa-apa. Tapi kata sima itu menunjukkan karakternya tidak hanya sampai di fisik, tapi tembus sampai ke batin. Maka bapak-bapak yang jidatnya hitam ini tanggung jawabnya berat, Pak. Harus menyelaraskan zahir jidatnya yang hitam dengan batinnya yang sujud. Karena jidatnya kelihatan kayak orang sujud, batinnya harus sujud juga. Ya, yang punya jidat hitam itu berat tuh Pak, yang punya jidat hitam tuh ya. Hati-hati. Bisa ria nanti. Ya. Bisa juga tambah takut kepada Allah. Ya Allah, jidatku udah hitam tapi sujudku nggak khusyuk-khusyuk. Oh, itu merasa hina kita di hadapan Allah. Jadi makna yang tepat gabungan dari dua-duanya. Zahirnya ia bertanda, batinnya ia beraura. Itulah aura orang-orang yang tadarru', aura orang yang khusyuk. Cukup ya? Ada lagi? Oke, baik. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Pak Ustadz dan jamaah semua diberi kesehatan. Amin, amin. Ini Pak Ustadz, bab kita untuk mencari guru, yang mungkin yang zobatul irodah yang berguru ingin jadi murid, Pak Ustadz. Ini gimana kita dengan kondisi sekarang kita cari yang memang dasarnya kita dapat itu benar-benar yang kita di bab pertama yang zobatul irodah itu, Ustaz. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, suhbatul murid, berguru dalam bab menjadi murid, suhbatul irodah. Mursyid begini nggak usah banyak-banyak, di suatu masa cukup satu. Kalau gurunya meninggal, cari lagi yang baru. Atau misalnya gurunya mengatakan, saya ijazahkan engkau, dia boleh ganti guru yang baru. Gimana cara mencarinya di zaman begini? Zaman begini gampang nyarinya malah. Ya. Tapi kalau ingin dengan cara rohani, temui guru rohani, sholat 2 rakaat setiap hari. Sholat apa itu? Sholat istikharah. Sholat hajat. Ya Allah, bimbing aku bertemu, berguru kepada suhbatul murid, suhbatul iradah yang bisa menghantarkan aku ke hadiratmu. Gitu. Jadi harus pakai sholat, Pak. Orang nikah aja pakai sholat istikharah, masa berguru. Berguru ini urusannya langit, bumi, dunia, akhirat. Kalau kita menikah kan bumi aja, dunia. Tapi kalau berguru urusan kita dunia, akhirat, mesti pakai istikharah. Dan yang kedua, musyawarah. Ya. Harus bermusyawarah. Nah, ini banyak sekarang muncul orang mengaku dirinya mursyid atau dianggap oleh muridnya mursyid. Walaupun banyak mursyid di dunia, tidak mungkin semuanya cocok sama kita. Berguru itu jodoh-jodohan. Maka berguru itu bukan masalah kertas ijazah, gurunya dapat ijazah. Itu betul, itu SIM, surat izin menjadi mursyid. Ada ijazahnya, Pak. Seperti kami di kampus harus ada gelar doktornya, biar bisa mengajar di pasca sarjana. Ya. Kalau ngajar di sini dapat gelar ustadz yang ngasih jamaah ya. Tapi kalau ngajar di kampus kan gelar doktor. Doktor di wisuda nggak sama rektor? Sama. Seorang mursyid itu dia seperti dosen, tapi dosen alam ruhani. Maka dia diwisuda oleh gurunya. Gurunya mursyid juga. Bisa nggak mahasiswa ngangkat dosen? Yuk, bareng-bareng yuk. Itu orang pinter tuh kita angkat jadi dosen yuk. Bisa nggak? Maka tidak ada sejarahnya murid ngangkat guru jadi mursyid itu nggak ada. Nah, sekarang fenomena itu yang banyak, Pak. Karena jamaah udah banyak, ya udah deh jadi mursyid aja deh. Udah banyak hari ini, ya. Ini zaman agak lumayan genting juga sih. Karena sudah banyak mursyid-mursyid meninggal. Abah Uci meninggal. Abah Ahmad Sukanta di Banten meninggal. Abah Anom sudah pergi. Udah banyak. Mbah Hasrori di Surabaya sudah pergi. Di Sumatera ada Tuan Guru Hashim di Basilam juga sudah wafat.
Di Aceh udah banyak, di Sumatera Barat banyak sudah wafat. Sekarang kebanyakan mursyid kertas. Mursyid karena dia diangkat gurunya tapi rohaninya belum nyampe. Itu kebanyakan. Maka kalau gurunya sudah punya ijazah dari gurunya yang sebelumnya, tinggal dicek kalam dia mengantarkan kepada, menunjukkan jalan kepada Allah. Hal rohaninya membuat kita bangkit nggak, sadar nggak kepada Allah. Kita bermajelis saja bisa kita sadar Pak sama dia. Kalau dia berkalam membuat kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu Pak, itu guru Bapak insya Allah. Ya, semoga nanti ketemu. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Barangkali itu Bapak saudara Allah, sudah siang. Semoga kajian ini diberkahi oleh Allah. Saya yang menyampaikan juga diampuni dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir diterima puasanya, ditempatkan, dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nanti jangan tidur malam 27, malam 29. Ya. Jangan tidur. Di atas jam 10 lah. 27, 29. Insya Allah barangkali di tanggal-tanggal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.